Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Pengurus Dalam 5, Bapak Haji Ahmad Sanusi SPD MA. Yang terhormat Dewan Guru SDN Pengurus Dalam 5. Terima kasih yang sudah mau bergabung di dalam kegiatan praktisi komunitas pada hari ini. Saya sebagai CGP Angkatan 7 Kota Banjarmasin mendapatkan tugas untuk mensosialisasikan budaya positif di sekolah kita di SDN Pengurus Dalam 5. Jadi budaya positif ini merupakan salah satu modul 1.4 yang kami pelajari untuk bisa dikembangkan dan diterapkan di dalam sekolah. Kalau bicara tentang budaya, kita sudah sering dan sudah tahu apa itu budaya. Budaya adalah hasil cipta rasa karsa manusia yang diciptakan oleh komunitas tertentu, yang apabila dilakukan itu sudah menjadi kebiasaan yang kalau tidak dilakukan ada sesuatu hal yang kurang, itu disebut dengan budaya atau tradisi, kebiasaan yang baik. Maka di sini kita ingin mengharapkan sekolah itu nantinya bisa menerapkan yang namanya disiplin positif sesuai dengan standar pendidikan nasional. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Jadi nilai-nilai kebajikan itulah yang menjadi budaya positif sekolah kita. Tujuannya untuk apa? Agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan menerapkan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan. Jadi pada dasarnya sekolah itu pasti memiliki visi misi ya. Visi misi sekolah tujuannya untuk apa? Kelulusan ini nanti akan memiliki apa? Itu biasanya dimiliki oleh sekolah. Oleh itu untuk bisa menerapkannya, bisa dijalankan dengan baik tentunya ada kerjasama kita sebagai warga sekolah, terutama kita sebagai pendidiknya Bapak Ibu ya. Kepala sekolah dengan guru dan tenaga pendidik selalu bekerja sama untuk bisa menciptakan lingkungan yang positif dengan budaya positif tadi. Kalau berbicara tentang disiplin, juga kita tahu arti disiplin itu apa. Cuman terkadang kita di dalam membuat peraturan selama ini, kalau peraturan sekolah yang kita buat itu berdasarkan hasil kesepakatan guru ya, tidak melibatkan siswa. Benar apa tidak Ibu? Ya. Dan kita memberikan sosialisasi terhadap siswa bahwa sekolah kita memiliki peraturan A, peraturan B. Kemudian ada konsekuensinya apabila melakukan pelanggaran. Itu adalah suatu motivasi yang disebut motivasi dari luar. Kita membuat suatu kesepakatan tapi tidak melibatkan siswa. Kita guru saja yang membuat peraturannya dan membuat konsekuensi sanksi yang diberikan apabila melakukan pelanggaran dengan tujuan apa? Supaya kegiatan pembelajaran itu dapat berjalan dengan efektif, lancar, dan dapat berhasil nanti kelulusannya dengan baik. Lanjutkan Pak. Iya. Menurut yang dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama Bapak Ibu, seseorang itu bisa melakukan disiplin atau mentaati peraturan. Bisa dengan motivasi nomor 1. Nomor 1 ini apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia ini motivasinya melakukan disiplin, mau mentaati suatu peraturan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan supaya jangan dihukum syaratnya. Yang kedua, motivasi yang dia inginkan adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau kita selalu sedikit-sedikit memberikan imbalan atau penghargaan juga kurang tepat Bapak Ibu ya. Ada mungkin di suatu
kegiatan yang kita pantaskan untuk mendapatkan penghargaan. Ada juga tidak. Tapi apabila segala sesuatu itu ingin imbalan, kayaknya motivasinya itu hanya mengharapkan dapat imbalan, bukan datang dari dirinya sendiri. Yang kita inginkan itu adalah motivasi untuk disiplin diri sendiri. Motivasinya adalah atas kesadaran sendiri. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, mereka inginkan yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu, siswa itu melakukan disiplin karena sudah sering kita ajarkan. Kita ini kan guru ya. Guru itu adalah model utama siswa. Model utama siswa, jadi guru sebagai digugu dan ditiru. Apapun tindakannya, dari cara berpakaian mungkin ya, dari perkataan, bagaimana bersikap, itu sudah mengajarkan kepada siswa. Jadi kalau gurunya memberikan motivasi yang baik, contoh yang baik, itu akan mempengaruhi siswa untuk bertindak. Itu sudah sebuah pelajaran buat dia, sehingga bisalah membentuk karakter anak tersebut bisa menjadi lebih baik dengan contoh-contoh dari gurunya. Contohnya misalkan kita menginginkan anak kita itu disiplin datang tepat waktu, berarti kita sebagai guru mencontohkan datang juga tepat waktu. Nah, berarti di sini pada nomor 3 ini tidak lepas juga dari guru, walaupun nanti akhirnya kita sangat harapkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita berikan dan kemudian kita memberikan kesepakatan di dalam kelas. Nanti ada ya ceritanya, kesepakatan di dalam kelas melibatkan siswa, membuat kesepakatan ini, aturan di dalam kelas, sehingga mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu atas kesadaran diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan universal. Misalkan di dalam kelas, supaya aman dan nyaman, kita bagaimana nih dengan sesama teman, saling menghormati ibu. Nah, berarti kan itu pasti yang kita ajarkan kan sebelum-sebelumnya, dan anak mengerti itu. Lalu anak melontarkan itu kepada gurunya, didiskusikan di dalam kelas. Nah, lalu dibuatkan menjadi sebuah kesepakatan atau yang namanya keyakinan kelas. Jadi apabila di dalam kelas kita harus saling menghormati dan menghargai teman. Begitu, itu contohnya. Jadi pada dasarnya motivasi itu ada dua, Bapak Ibu ya. Ada yang motivasi dari luar, eksternal, ada motivasi internal. Yang diharapkan di dalam budaya positif ini adalah motivasi disiplin diri dari dalam diri yang namanya internal. Cukup ya Pak. Bapak Ibu, sebagai guru di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, kita memiliki beberapa kontrol guru terhadap siswa. Tujuan kita apa? Supaya anak kita disiplin, belajar dengan baik, memiliki hasil yang baik belajarnya. Yang pertama misalnya satu, sebagai penghukum. Sebagai penghukum ini bagaimana Bapak Ibu mungkin bisa yang bayangkan? Penghukum itu ada yang bisa menjelaskan apa? Ada Bu yang mau berkomentar, silakan. Penghukum, guru sebagai penghukum, artinya misalkan ada anak melanggar peraturan nih, datang terlambat, lalu oleh guru piket diberi apa Bapak Ibu? Hukuman. Hukumannya ini bisa berupa fisik, bisa juga secara verbal. Merasakan kita sebagai guru pernah melakukan itu Bapak Ibu selama ini, atau sudah tidak ada lagi ya guru yang menghukum secara fisik? Pada dasarnya tujuan si guru yang melakukan penghukum ini sebagai penghukum, tujuannya memang untuk mendisiplinkan. Tetapi beliau mendisiplinkannya dengan cara menghukum tadi. Mungkin pada saat itu anak bisa jerak, tetapi untuk kedepannya apakah dengan menghukum itu sudah bisa mendisiplinkan anak, bisa menjadi sebuah karakter yang baik? Anak itu akan patuh selamanya apabila
akan mendapatkan hukuman. Itu yang harus kita perhatikan. Karena mungkin pada saat ini apabila melakukan hukuman itu sudah melanggar hak asasi anak ya, sudah tidak sesuai dengan sekolah ramah anak begitu ya, karena menggunakan fisik. Misalkan datang terlambat tadi disuruh keliling 30 kali putaran misalnya. Nah, itu namanya contoh penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini Bapak Ibu, guru ini tidak berkata-kata yang kasar atau nyaring atau mata melotot, tetapi beliau berkatanya santai saja ya, tetapi sangat menusuk hati perasaan anak. Nah, kalau yang penghukum tadi secara fisiknya membuat anak kelelahan, begitu ya. Kalau secara verbalnya bisa mengeluarkan kata-kata yang kasar. Nah, kalau pembuat rasa bersalah ini berkatanya tidak seperti orang marah-marah, tetapi bisa membuat anak itu merasa sangat bersalah. Kamu tidak merasa bersalah ya terhadap orang tua kamu? Sudah susah payah mencarikan uang untuk kamu sekolah, tapi kamu selalu saja membolos. Atau ada kata-kata yang lebih yang membuat anak itu merasa yang dilakukannya itu tidak ada yang benar. Kamu tidak pernah mengumpul, selalu membolos. Apa yang kamu inginkan? Kamu selalu membuat keributan di dalam kelas. Seolah-olah dia ini adalah anak yang tidak memiliki konten apa-apa ya, tidak ada nilai lebih. Yang ada hanya ternilai negatif. Itu pembuat rasa bersalah. Jadi Bapak Ibu, kita di sini ada dua kontrol tadi sudah. Yang satu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah. Jadi efeknya itu anak bisa merasa minder Bapak Ibu. Kalau pembuat rasa bersalah tadi, kata-katanya tidak kasar tapi nusuk kayak gitu. Yang nomor 3, sebagai teman. Nah, sebagai teman ini berarti gurunya akrab gitu Bu ya, akrab dengan siswanya. Baik, bagus aja akrab, tidak ada yang salah. Cuma kita ini sebagai guru seperti tidak disegani gitu ya. Dia bertingkah sama seperti temannya, berkata-kata seperti dengan temannya. Rasa hormatnya agak kurang gitu. Misalkan contoh nih, nah Udin kenapa Udin dia terlambat pulang sambil dirangkul atau dicanda-candain. Maka janji nih kemarin nggak datang terlambat lagi. Yaudah kamu duduk aja ya, tidak ada konsekuensinya gitu ya, terlambat, dimaafkan aja. Hal-hal yang seperti itu mungkin membuat anak merasa apa yang dilakukannya itu hal yang benar-benar saja, wajar-wajar saja. Kenapa? Karena tidak ada tindakan atau teguran yang lebih menekan, istilahnya tuh membuat dia untuk bisa berpikir bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Hanya dibicarakan seperti itu saja, disampaikan, nah datang terlambat pulang latihan, kayak gitu aja. Ayo masuk, letakkan bukunya, baca doa dulu, hanya sebatas begitu aja. Ternyata hal yang seperti itu pun masih kurang tepat Bapak Ibu. Anak merasa yang dilakukannya wajar-wajar saja dan bisa kembali mengulanginya. Kalau yang nomor 4 itu pemantau. Nah, pemantau ini biasanya pakai poin-poin. Biasanya di SMP, SMA itu ada kan buku poin ya. Kalau berapa kali melakukan pelanggaran, berapa poin sudah. Nah, kalau sudah keseringan catatannya berapa, ada sanksinya. Datang selalu terlambat. Akhirnya kata guru tiketnya, karena kamu terlambat 30 menit, kamu tidak mendapatkan jam istirahat. Itu adalah contoh pemantauan. Suatu permasalahan
tidak menanyakan apa alasannya yang dia terlambat. Dan kebetulan juga kesalahannya tidak sekali, tapi sering dilakukan. Lalu diberikan sanksi tadi untuk tidak istirahat, tidak mendapatkan jam istirahat, untuk bisa melanjutkan pembelajaran yang tertinggal tadi. Itu contoh dari kontrol guru sebagai pemantau. Yang terakhir, Bapak Ibu, manajer. Ini sebenarnya yang ingin diharapkan. Jadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir ini manajer. Manajer ini Bapak Ibu mengajak siswa untuk bisa mencari solusi permasalahan yang dia hadapi. Dia tadi melakukan pelanggaran, lalu diajak diskusi apa yang penyebab dia melakukan pelanggaran. Lalu kita mengajak dia mungkin berdua atau di ruangan mana untuk berbicara lebih nyaman, dari hati ke hati. Kemudian kita mencari permasalahannya apa. Bahwa pada dasarnya memang manusia itu tidak ada yang tidak berbuat salah, tetapi kalau kesalahannya berulang-ulang itu perlu dipertanyakan ada latar belakang apa yang menyebabkan mereka melakukan kesalahan. Akhirnya mungkin ada juga anak yang masih tertutup, itu yang agak susah ya. Kalau anak itu terbuka bisa mereka bercerita. Itu dengan manajer. Setelah mengetahui permasalahannya, kemudian mengidentifikasi permasalahan, lalu dicarikan solusi. Itu istilahnya di dalam kontrol guru terhadap siswa dengan manajer. Jadi ada 5 kontrol. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan 5 manajer. Jadi menurut di dalam pembelajaran saya pelajari, kita itu diharapkan pada guru di masa sekarang dan akan datang lebih banyak mengarahnya ke manajer. Dan diharapkan tidak ada lagi penghukum, pembuat rasa bersalah. Jadi yang agak itu nomor 4 dan 5 gitu ya. Karena kalau jadi pemantau itu kan berdasarkan peraturan yang sudah ada sanksinya, ada konsekuensinya. Seperti itu. Sebenarnya tujuan si guru ya dengan 5 kontrol ini berharap anak bisa disiplin. Cuman ada hal yang banyak merugikan si anak dan ada yang lebih baik untuk si anak. Jadi kembali ke kita Bapak Ibu. Kami menyampaikan di sini tidak mengatakan bahwa apa yang dilakukan selama ini salah atau bagaimana, tidak, tapi ada solusi yang benar kontrol itu bagaimana. Begitu. Berikutnya ada hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Lanjut lagi Pak. Nah, hukuman tadi bersifat satu arah Bapak Ibu yang belum jelaskan tadi ya. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Gurunya aja yang memutuskan keliling lapangan. Yuk, kasih. Tanpa ada kesepakatan dengan siswanya. Berikutnya bisa secara fisik, bisa secara psikis dengan kata-kata. Kemudian yang kedua, disiplin. Nah, kalau disiplin itu ya peraturan yang kita buat di sekolah Bapak Ibu. Dalam bentuk konsekuensi. Ini sudah disepakati, sudah disosialisasikan, ada bacaannya di sekolah kita. Sudah waktu mau masuk sekolah dibagi ke orang tua bahwa peraturan sekolah kampus dalam 5 itu seperti inilah. Sanksinya itu seperti ini. Nah, lalu apabila ada pelanggaran, maka akan mendapatkan konsekuensinya. Berikutnya Pak. Kemudian penghargaan. Ternyata penghargaan ini tidak selamanya baik Bapak Ibu. Penghargaan ini ternyata bisa menjadi penghukum bagi yang tidak dapat penghargaan. Jadi kalau menurut Al-Furqan, sebenarnya bahwa anak itu
jangan selalu diberikan penghargaan. Karena kalau kita sudah memberikan penghargaan, harapan kita dia tidak melaksanakan. Itu menurut Fikar. Tapi ada juga beranggapan dengan memberi penghargaan itu memacu motivasi yang lain untuk bisa mendapatkan penghargaan seperti contoh awalnya. Kita tuh kan selama ini berharap begitu Bapak Ibu ya, memberikan ranking, memberikan piala, dalam tujuan untuk apa? Memacu motivasi bagi yang lain. Niat kita itu kan seperti itu. Tapi ternyata di lain pihak bisa dikatakan itu menjadi sebuah malah membuat jadi hukuman bagi yang lain. Contoh misalkan kita sebagai guru, ada absensi, ada insentifnya misalkan. Kalau absen tepat waktu, pulang tepat waktu absennya, maka akan mendapatkan insentif Rp30.000 misalnya. Berarti itu kan motivasinya dari luar ya. Kemudian apabila datang terlambat, maka akan mendapat potongan. Nah, kembali lagi, apakah si guru ini melaksanakan disiplin itu untuk mendapatkan insentif, ataukah memang datang dari dirinya sendiri? Kalau tidak ada insentif, apakah mereka akan tetap melaksanakan disiplin tersebut atau tidak? Jadi itu ternyata bisa juga membuat suatu hukuman bagi guru yang tidak bisa melakukan absensi tepat waktu. Itu contohnya Bapak Ibu ya. Berikutnya Pak. Di sini dikatakan lagi, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurutku secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Maksudnya kayak itu Bapak Ibu. Kalau kita belajar, misalnya kita bisa membaca, akhirnya bisa kemampuan membaca itu sudah sebuah penghargaan menurut beliau ini, menurut Al-Fikon. Jadi tanpa perlu diberi hadiah pun, anak ini sudah mendapatkan penghargaan yang sesungguhnya. Nah ini menurut dari Al-Fikon. Jadi kembali lagi ke diri kita Bapak Ibu lah, melakukan penghargaan itu, memberikan penghargaan itu untuk apa? Kalau menurut saya penghargaan itu baik, tetapi tidak hanya secara akademik. Mungkin penghargaan untuk anak yang paling rajin membersihkan kelas, misalnya. Anak yang paling tepat waktu ke sekolah, mungkin diberikan apa begitu ya. Tidak hanya penghargaan itu diberikan kepada anak yang memiliki nilai tertinggi. Jadi anak itu tidak merasa terhukum oleh penghargaan, bahwa selain di kemampuan akademik, non akademik pun ada dihargai begitu. Jadi ada keseimbangan. Selanjutnya. Nah, yang ketiga ini restitusi. Inilah yang sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini. Bahwa restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita ini sebagai manajer di sini Bapak Ibu, membantu siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pada dasarnya manusia itu tadi pasti melakukan kesalahan. Lalu kita mengajak siswa ini untuk memperbaiki kesalahannya dengan memperhatikan latar belakangnya, karena pada manusia itu pada dasarnya memiliki kebutuhan dasar hidup. Ada beberapa nanti dijelaskan. Maka itu restitusi ini adalah proses kolaborasi antara siswa dengan gurunya untuk membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Nilai-nilai kebajikan ini nanti dibuat di dalam keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu berdiskusi dengan anak, biasanya di tahun ajaran baru. Bapak Ibu kan yang muridnya sekarang kelas 5, nanti naik ke kelas 6. Murid kelas 6 tentu hal yang baru nih siswanya, baru belajar bersama dengan latar belakang yang berbeda. Lalu membuat kesepakatan belajar supaya nyaman, bagaimana tertib, berjalan dengan kondusif, bagaimana. Lalu dibuatlah kesepakatan
Tapi kesepakatannya itu melibatkan siswa. Itu namanya adalah keyakinan kelas. Jadi setelah disepakati keyakinan kelas itu, nanti dicoba dilaksanakan di dalam kelas. Apabila ada yang melanggar, kita kembalikan lagi dengan cara memperbaiki kesalahan dengan cara restitusi berdasarkan keyakinan kelas tersebut. Tetapi keyakinan kelas di sini Bapak Ibu diusahakan tidak menggunakan kata-kata negatif. Misalnya, tidak boleh mengganggu kawan, tidak seperti itu, tapi diganti dengan saling menghargai sesama teman. Jadi kata-katanya pun mengandung nilai positif. Nanti ada contohnya. Lanjutkan Pak. Nah, nilai-nilai kebajikannya kalau kita berdasarkan nilai-nilai kebajikan program belajar Pancasila, ada beberapa hal. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berarti religius, Bapak Ibu ya. Religius. Kayaknya hal-hal yang seperti ini sudah Bapak Ibu lakukan. Seperti di kelas ada yang melaksanakan sholat duha bersama, berdoa bersama, mengaji bersama. Kan berarti sudah ada kegiatan-kegiatan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Kemudian berakhlak mulia, berarti kan beradab, memiliki karakter yang baik, bersikap yang baik, sopan, santun terhadap guru maupun terhadap teman. Bernalar kritis kan artinya bisa berpikir, menyesuaikan dengan keadaan pada saat ini, tidak hanya terpaku pada berdasarkan teori-teori aja gitu. Bisa menyesuaikan kepada permasalahan yang dihadapi. Berkeberanian global, bergotong royong, dan kreatif. Artinya di sini kita membiasakan kerjasama. Bapak Ibu kan biasa membuat kelompok belajar. Kemudian ada tugas piket, menjaga kebersihan. Kemudian kreatif, Bapak Ibu melakukan pembelajaran kreatif, mengajak anak untuk melakukan sesuatu hal berdasarkan ide-ide yang mereka miliki. Jadi yang diharapkan itu adalah seperti itu Bapak Ibu. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu banyak, apalagi yang universal. Nah, inilah keyakinan kelas. Sangat diharapkan Bapak Ibu nanti di kelas melakukan keyakinan kelas. Terutama ini yang paling tepat itu di saat tahun ajaran baru Bapak Ibu ya. Kita melakukan keyakinan kelas bersama dengan siswa kita. Jadi di saat membuat kesepakatan mengajak siswanya, kenapa? Karena siswa yang akan melaksanakan. Kalau hanya guru yang membuat kesepakatan, kita tidak tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan. Sedangkan pembelajaran yang bebas merdeka itu artinya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kita sebagai guru itu sebagai motivatornya, fasilitatornya, yang menuntunnya di dalam belajar. Pembelajarannya kembali berpusat kepada siswa. Jadi siswa yang lebih banyak ibaratnya kreatif untuk menentukan apa yang mereka inginkan dari hasil belajar bersama dengan gurunya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, berarti yang ada panjang kata-katanya Bu, tapi sudah mencakup keberadaan. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, berarti kata-katanya yang positif tadi. Yang dilarang itu tidak ada. Kami berkeyakinan kelas 6A bisa menjaga kebersihan lingkungan kelas. Seperti itu contohnya. Kami berkeyakinan kelas 6A saling menyayangi sesama teman. Jadi kata-katanya itu mengandung positif semuanya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Terutama anak kelas rendah Bapak Ibu ya. Ada mungkin kan kita mengajak mereka untuk membuat keyakinan kelas dengan kata-kata yang panjang, penjelasannya yang panjang. Mungkin pendek-pendek aja, misalnya saling menghormati, saling menyayangi. Menghormati itu misalnya di saat meminjam barang berarti harus bilang dulu, jangan mengambil.
Dari satu kata-kata itu sudah mencakup banyak hal di dalam perilaku yang baik di dalam kelas. Jadi dikasih kertas yang bisa ditempel ke dinding, anak-anak bisa mencurahkan apa sebenarnya yang ingin diinginkannya di dalam kelas. Cuman yang jadi permasalahan mungkin anak kelas rendah gurunya yang lebih banyak memancing, berbeda dengan anak kelas tinggi. Anak-anak kelas tinggi kan memiliki kosakata yang sudah banyak, pemahamannya sudah lebih luas daripada kelas rendah. Kemudian lagi, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, disesuaikan dengan lingkungannya. Karena pembelajaran itu berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Alam itu di mana? Alamnya berada, kalau mungkin kan kehidupan gaya anak di pantai dibawa ke kota, tidak mungkin. Kita menyesuaikan keadaan lingkungan kita sendiri. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, artinya di saat membuat keyakinan kelas itu semua siswa dilibatkan, mau seperti apa kelasnya, mau punya keyakinan bagaimana. Nah, kalau sudah disepakati, hasil keyakinan tadi dipilih mana yang baik, kemudian dibuatlah semenarik mungkin. Lo yakin Bapak Ibu kreatif aja membuat keyakinan kelasnya, karena melihat seperti contoh di kelas Ibu Julpa ada beberapa yang peraturan kelas. Nah, itu istilahnya kan peraturan kelas, tapi bahasa di sini keyakinan kelas, tapi isinya itu sebenarnya sama Bapak Ibu, sama. Cuma di sini melibatkan siswa di dalam membuat keyakinannya. Jadi apabila mereka melakukan pelanggaran, kita akan nanti melakukan tahapan yang namanya restitusi. Lanjutkan Pak. Nah, ini bentuk contoh keyakinan kelas. Kelas 1 contohnya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Jadi hal-hal kalimatnya pun hal yang sederhana saja Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena mereka juga masih sangat muda, di dalam mengolah kata pun masih belum bisa terlalu sempurna. Jadi sesuai dengan pemahamannya membuat keyakinan. Bisa dibuat seperti ikrar atau diucapkan setiap pagi sebelum belajar, atau dibuat lagu keyakinannya supaya selalu mengingat. Bisa. Di sini ada juga contoh keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, ini contoh-contoh saja Bapak Ibu, bukan berarti kita harus sama seperti ini. Tapi ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah ada dari hasil kontribusi bersama siswa tadi di dalam membuat keyakinan kelas. Silakan Pak. Baik. Bapak Ibu, tadi sudah kita membahas keyakinan kelas. Kemudian kalau ada pun pelanggaran, kita harus menyadari tadi manusia tidak ada yang sempurna Bapak Ibu lah. Manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup yang berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, tempat tinggal, pasti perlu itu. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Terkadang anak itu berkelakuan atau bertingkah karena ada yang diinginkannya. Rupanya nih anak kurang belayan kasih sayang kan di rumah, lalu banyak minta perhatian ke kita sebagai gurunya di sekolah. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Penguasaan yang hendak jadi jagoannya aja Bapak Ibu, hendak jadi nomor 1 mungkin di dalam kelas. Ada keinginan, bisa aja dilatih mungkin jadi pemimpin kelas. Bagaimana supaya pesanur anunya, keinginan jiwa kepemimpinannya, tapi yang terarah kayak gitu. Kebutuhan kebebasan, artinya anak itu minta ada kebebasan untuk memilih. Terkadang anak ada yang terlalu didikte oleh orang tuanya di rumah, lalu di sekolah dia ingin mencari kebebasan. Yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Pada dasarnya anak-anak ingin senang. Tidak ada yang, kita pun orang dewasa ingin senang lah. Tidak ada yang tidak senang. Itu kebutuhan dasar manusia. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Jadi kalau ada permasalahan Bapak Ibu, kita menghindari tadi namanya kontrol penghukum.
pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman ya, pemantau diharapkan melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yaitu tadi, kalau ada permasalahan kita ajak diskusi, bicara dulu. Yang berasa apa yang disampaikan di sini sebenarnya kita sudah melakukan. Biasanya kalau ada masalah, biasanya kita memanggil Bapak Ibu ya. Tidak langsung memarahi, memaki-maki atau menghukum dia langsung berdiri di halaman kelas, tapi pasti kita mencari permasalahannya apa. Memanggilnya dulu, membicarakan permasalahannya apa. Di sini kita disuruh mendekati siswa supaya siswa ini terbuka. Lalu yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Artinya menenangkan dulu si siswa ini. Kenapa jadi datang terlambat? Memang semua orang tuh bisa aja terlambat, tapi kenapa kalau dia itu keseringan? Diberi pengertian, diberi yang supaya dia menyadari bahwa itu salah. Jadi bagaimana untuk memperbaikinya? Atau sering mengganggu kawan, misalkan selalu suka memukul kawan. Berarti kita mendekati anak ini sebenarnya apa yang ia inginkan. Yang mendasari anak ini selalu bermain pukul-pukulan. Apakah dia sering melihat di rumah atau bagaimana? Itu bisa menjadi penyebab pemicu dia melakukan kesalahan terhadap temannya atau orang yang ada di sekitarnya. Setelah melakukan stabilitas identitas, baru kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita mendiskusikan dengan anak bahwa apa yang dilakukannya itu salah, dan dia sendiri juga bisa menyadari bahwa itu salah dari uraian-uraian yang kita sampaikan. Kalau sudah seperti itu, kita kembalikan lagi yang ketiga dengan keyakinan kelas. Bukankah kita sudah melakukan keyakinan kelas? Sesama teman itu harus saling menghormati dan saling menyayangi. Berarti apa yang kamu lakukan ini bagaimana? Dia bisa menyatakan itu. Misalkan Udin, tahu nggak apa yang kamu lakukan itu benar apa tidak? Tidak ya. Kenapa? Karena tindakan saya membuat teman tidak merasa senang belajar dalam kelas karena saya sering bawa bukunya saya sering ambil gitu. Misalkan gitu. Tahu nggak itu salah? Maksudnya bagaimana? Kembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Ini melanggar keyakinan kelas kita yang kita sudah buat tadi yang mana. Terus untuk kedepannya kamu bagaimana? Seandainya kamu menjadi teman kamu sering diganggu, enak tidak? Tidak. Berarti bagaimana sikap kamu berikutnya? Meminta maaf Bu. Nah artinya kita itu menyelesaikan permasalahan diselesaikan dengan diskusi yang baik, melakukan segitiga restitusi, ada pembicaraan tanpa harus ada melakukan hukuman atau membuat rasa bersalah terhadap siswa. Siswanya sendiri yang menyadari kalau itu salah dari hasil diskusi kita dengan dia, pendekatan kita terhadap dia bahwa itu adalah salah. Berarti harus diperbaiki. Bagaimana memperbaikinya? Kita kembali membantu. Tujuannya apa Bapak Ibu restitusi ini? Untuk bisa menumbuhkan rasa disiplin diri sendiri, mengurangi motivasi yang eksternal tadi, menumbuhkan rasa motivasi internal pada diri siswa. Itu tujuan daripada restitusi. Silakan Pak. Nah, itulah yang sebenarnya ingin saya sampaikan di sini Bapak Ibu, bahwa kegiatan kita adalah menumbuhkan budaya positif yang baik, melakukan disiplin positif yang baik terhadap siswa dengan cara melakukan restitusi. Kiranya ini yang ingin sampaikan. Sekarang kita sesi tanya jawab. Mungkin ada Bapak dari dulu yang ingin dipertanyakan, silahkan. Silakan Pak. Mengenai masalah penghukuman tadi bukan dari 5 kontrol tadi. Ya. Nah, sejauh yang saya tahu sampai saat ini pula penghukuman ini kan di zaman dulu
zaman dulu pendidikan kita penghukuman itu sebenarnya kesannya seperti biasa aja Bu. Zaman waktu sekolah dulu gitu. Sedangkan kalau sekarang kalau penghukuman itu beda ke anak-anak. Ada aturan ini, ada aturan itu. Tapi melihat dari pendidikan zaman dulu, lebih perilakunya udah lihat lebih bagus yang sistem zaman dulu, kasar, keras, tapi baik ke depannya. Setelah dilihat dari pendidikan waktu itu, ada siswa badannya besar 180, gurunya sebesar apapun, sekecil apapun, tetap siswanya tunduk sama gurunya. Kalau gurunya sudah bilang A, B, B. Kayak mata gurunya aja nggak berani Bu, kalau zaman dulu kita siswa-siswa. Walaupun imbasnya itu memang dianggap jelek pada zaman sekarang, sistem hukumnya yang kasar. Menurut Tuhan sendiri bagaimana Bu, kalau yang sebenarnya yang harus disikapi dari hal itu? Apakah memang harus kembali ke zaman dulu lagi, atau mau pakai dengan sistem yang ada, tapi kita seakan-akan lembek untuk masalah pendidikan di sini? Kita mengajarkan ke anak untuk masalah pengetahuan kan iya, tapi masalah mendidik perilakunya lebih menurut saya lebih baik yang zaman dulu. Kalau lu pribadi, ya. Mungkin itu dulu Bu. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi Bapak Ibu? Ulang-ulang. Nah, atau ada cerita yang sama juga? Silakan Ibu Susil. Terima kasih Ibu Nina atas kesempatannya. Ini menyambung sedikit dari pernyataan Bapak Herdi tadi. Mungkin apa yang dikatakan Pak Herdi menurut saya benar. Nah, karena pengalaman sendiri sebagai guru kan, yang anak-anak kena hukuman aja itu tidak menimbulkan efek jerah untuk diri sendiri gitu. Nah, bagaimana Bu untuk menjalankan yang sistem pemantau dengan manajer itu agar itu bisa menimbulkan dampak yang benar-benar baik untuk anak, terus efek jerahnya ada kayak gitu kan. Sedangkan kan yang dengan hukuman saja itu anak-anak tidak tidak ada efek jerahnya kalau menurut ulun malah di zaman yang sekarang ini lah. Jadi apakah memang yang manajer tadi itu apakah memang benar-benar baik dijalankan? Nah, terus yang poin ketiga itu teman. Nah, kita kan sebagai guru pula harus yang namanya tarik ulur kayak sana. Kadang kita keras, ada waktunya kita keras, ada waktunya kita ya kayak gitu nah. Supaya anak-anak itu jangan sampai menjas gurunya itu guru yang kejam kayak gitu nah. Karena memang kurang enak juga kalau misalnya anak-anak mengatakan, ih ibu si Ano keras, ibu si Ano ini gitu. Kurang enak kayak gitu didengarnya. Jadi bagaimana Bu menurut Ian gitu nah, supaya yang manajer tadi benar-benar terlaksana dan benar-benar dampaknya baik atau positif untuk anak-anak gitu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Herdi dan Ibu Sisil mengenai budaya positif hari ini ya, tentang 5 kontrol tadi. Ada yang penghukum, kemudian ada teman, dan diharapkan bagaimana dengan pemantau dan manajer ini bisa dilaksanakan dengan baik dalam keadaan situasi anak yang pada saat ini ya Bapak Ibu ya. Ulun misalkan bisa menjawab nih, coba. Baik, kalau melihat 5 kontrol guru terhadap siswa, memang yang diharapkan di dalam pembelajaran budaya positif ini diarahkannya kita itu lebih banyak ke arah manajer. Tetapi memang Bapak Ibu, untuk menuju arah manajer ini kita tidak bisa dengan mudah melakukannya. Prosesnya cukup lumayan panjang karena ini berhubungan dengan kebiasaan Bapak Ibu ya. Nah, lalu bagaimana dengan penghukum? Penghukum ini menurut Bapak Herdi melihat dari zaman dulu, penghukum ini mendapatkan efek yang bagus aja gitu, membuat anak bisa lebih patuh dan taat.
terhadap peraturan dan patuh hormat terhadap gurunya gitu ya. Pada zaman dulu terlihat seperti itu. Berbeda pada saat ini, kata Ibu Sisil, dihukum pun masih tetap saja melakukan kesalahan atau pelanggaran ya. Nah, kita sadari bahwa pada saat ini anak-anak kita ini memiliki tantangan yang sangat luar biasa. Kalau ulun tahun 80-an lahir, TVRI-nya masih satu, channel TV-nya masih satu, masih ulun kecil. Yang tontonan ulun tuh hanya dari jam 5 sore, jam 10 malam sudah tidur. Tapi pada saat ini Bapak Ibu, channel TV banyak, informasi yang didapatkan juga banyak, contoh yang dihadapi, yang dilihat oleh anak juga banyak, pengaruh budaya dari luar yang mereka lihat, kemudian HP pintar juga ada. Nah, ini juga sedikit banyaknya mempengaruhi perilaku karakter anak-anak kita pada saat ini. Jadi tantangan kita sebagai guru di zaman sekarang sangat luar biasa loh Ibu ya. Itu tadilah, tontonan-tontonan yang seperti itu bisa mempengaruhi sikap anak. Sudah dihukum secara penghukum, tetap aja kata Ibu Sisil masih saja melakukan pelanggaran. Belum lagi latar belakang keluarganya Bapak Ibu. Latar belakang di keluarga di rumah ini mempengaruhi juga. Ada anak yang selalu dikerasi, sedikit-sedikit main pukul, sedikit-sedikit main sanksi, sedikit-sedikit main penghukumnya dengan kata-kata kasar terhadap anak. Hal ini tentu menyakitkan hati anak Bapak Ibu ya. Sedangkan anak ini pengen sekali memenuhi kebutuhan dasarnya tadi, pengen disayang, pengen dibelai, pengen dilindungi, pengen merasa senang. Tetapi dia tidak mendapatkan itu. Mungkin pada waktu yang sebentar dia akan taat, tetapi pada berikutnya dia akan seperti keluar pada apa ya, kandang macan ibaratnya kayak gitu. Lalu berperilaku yang apa yang dia mau. Kemana arahnya? Ke sekolah. Kemana arahnya? Ke teman-temannya. Itulah yang membuat mereka menjadi seperti apa ya, ingin melampiaskan apa sebenarnya aku inginkan nih. Kalau di rumah tidak bisa, lalu larinya ke sekolah. Ya, itu yang terjadi. Sedikit-sedikit main pukul. Karena ulun menemukan juga siswa sendiri kayak gitu. Tadi baru aja kasus terjadi. Ternyata ada siswa yang meminta uang jajan selama 4 hari ini. Nah, dapat laporan lagi ulun. Pada saat satu kemarin ada juga, alhamdulillah diselesaikan dengan baik. Ngomongin dengan orang tuanya dengan baik juga. Ulun tidak bisa kan memberikan hukuman. Misalnya si A, kamu kan tadi ngambil uangnya si R, ayo kamu ikut ibu berjemur di depan tiang bendera sampai pulang, karena kamu sudah melakukan pelanggaran. Kemudian dilihatkanlah anak itu dengan hukuman seperti itu. Tapi apakah itu akan memberikan efek jerak terhadap siswa ini? Harapannya seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau kita melakukan hukuman supaya anak ini tidak lagi. Tetapi selagi masih ada kontrol yang lebih baik, lebih bijak, yang nantinya akan berpengaruh kepada karakter dia ke depannya, kenapa kita tidak memilih yang manajer tadi? Mengajak berbicara dari hati ke hati, mengajak orang tuanya untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik, tanpa harus dengan menghukum secara fisik atau verbal. Selagi ada pilihan yang baik, kenapa kita tidak memilih yang baik Bapak Ibu? Karena ini pengaruhnya Bapak Ibu tidak hanya sebentar itu saja, pengaruhnya ke depan, dan ke depannya lagi. Yang kita harapkan anak-anak didik yang kita ajarkan pada saat ini menjadi pemimpin bangsa yang baik, berkarakter yang baik, dengan ajaran dari kita sebagai gurunya di sekolah dasar. Mungkin itu. Bagaimana prosesnya? Memang perlu proses yang panjang. Makanya harus ada semangat di dalam melakukan kegiatan instruksi ini ya. Harus sabar kita, apalagi kita tahu dengan latar belakang permasalahan anak kita yang beragam tadi. Itu. Kalau saya
beranggapan selagi masih bisa diselesaikan dengan baik, kita selesaikan dengan baik. Karena untuk secara fisiknya kita ada undang-undangnya. Sebagai guru tidak bisa bermain kasar seperti itu lagi. Kalau dulu dipukul kayak kan terkapal ya lah. Lapor ke rumah malah ditambahi kuitan lagi. Nah itu kan. Kalau sekarang tidak lagi. Karena sudah ada undang-undangnya dan pengaruh-pengaruh budaya pada saat ini memang tidak diinginkan untuk ada permainan kasar. Gitu. Herdi dan Ibu Siti. Satu jam pas sudah. 10 menit lagi. 10 menit lagi. Baik Bapak Ibu, kalau boleh saya menambahkan sedikit terkait apa yang disampaikan Bapak Herdi dan Ibu Filipina tadi terkait dengan hukuman. Di sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional, tugas guru yang utama itu bukan hanya mentransfer ilmu kepada siswa, namun yang utama adalah mendidik, menjadikan manusia yang seutuhnya, sehingga anak-anak setelah lulus dari satuan pendidikan itu punya nilai, maksudnya nilai-nilai yang positif yang diperoleh selama di bangku pendidikan. Nah, terkait dengan hukuman ini, pengalaman Bapak dulu waktu kelas 1 SD, pengalaman sekolah, masih ingat di tahun 71 sekolah itu sampai patah penggaris. Itu biasa aja Bapak Ibu. Kenapa? Karena kan pada bisa membaca. Jadi gurunya tuh bukan dikategorikan kejam, karena biasa-biasa aja. Itu waktu dulu. Dan Bapak sendiri tidak menangis ketika dipukul, tidak pernah melapor kepada orang tua. Jadi dianggap biasa aja. Sadar kenapa
harus dipukul, karena kita itu mungkin memicu supaya kita benar-benar mau untuk belajar sendiri di rumah. Jauh sekali perbedaannya dengan yang sekarang ini. Sekarang ini walaupun kita pukul, barangkali malah kita yang menjadi terkena hukuman pidana. Tidak sedikit seorang guru yang dilaporkan oleh orang tuanya karena padahal tujuan guru itu bagus, tujuan guru itu menurut dia bagus, namun terkena karena termasuk itu melanggar undang-undang atau melanggar aturan yang sudah digariskan dari pemerintah, bisa saja kita dipidanakan atau diberhentikan kita jadi guru. Jadi untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan pesan kepada Bapak Ibu guru yang langsung berhadapan setiap hari mengajar dengan anak, bahwa untuk memberikan hukuman itu agar selalu berpikir jauh ke depan. Apa yang akan saya lakukan kepada anak ini, apakah bagus? Apakah nanti akan mencederai anak, baik fisik ataupun verbal? Kata-kata kita aja kalau kita kasar itu pasti diingat sepanjang tahun. Yang ingat bahwa guru itu paling ikan benar bahari ya. Tapi kadang-kadang ada anak sadar, berkat ibu yang penyarikan itu aku jadi seperti ini. Ada juga yang kayak itu. Mungkin kita berharap tadi apa yang sudah kita sampaikan kepada anak itu mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita. Ya, kita ikhlas mengajar anak orang lain semampu kita sesuai dengan tugas kita, dengan berharap tadi apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan itu senantiasa bermanfaat bagi diri anak. Nah, yang kemudian yang berikutnya, jadi katakanlah untuk menghukum anak tadi, kalau bisa itu cari yang sekecil mungkin risikonya. Jangan sampai ada yang menjemur anak di tiang bendera panas-panas 2-3 jam. Menurut kita, jujur hendak mencari anak, pada itu salah. Kalau orang tuanya tidak mempermasalahkan, tidak masalah jadinya, biasa-biasa saja. Namun itu akan menyakitkan bagi anak. Banyak sekali kita temui selama Bapak di sini ada anak yang sering terlambat. Itu kan kita biasa aja. Berikan hukuman, dicatat, dulu dipadahi, dinasihati, kemudian diberikan sanksi yang ringan. Ini biasanya Ibu Sopa sanksinya. Apa Bu Sopa paling-paling? Nah, membersihkan halaman aja, bermanfaat bagi keberadaan, mengambil sampah-sampah di halaman. Pernah mengajar menyuruh hukuman lari lapangan 10 kali? Ada pernah kalau? Nah, jadi biasanya, namun tidak hanya menyuruh begitu saja, berarti kita harus sambil memberikan nasihat kepada anak dan menanyakan akar masalahnya. Anak senantiasa terlambat terus hari-hari, kenapa? Tadi kita kan melihat di video tuh, anak hari-hari itu lambat dipukul oleh gurunya. Ternyata apa? Ternyata anaknya punya ibu. Pernah melihat videonya? Nah, itu. Jadi kita yang kita takutkan itu, kita hukumnya. Ternyata anaknya memang ada alasan tertentu yang ada bisa sung-sung datang. Ada apa? Kita mengajar anak sudah bisa berubah dari yang kada baik menjadi baik, itu sudah syukur kita. Kalau anak merubah 100% itu kita bukan kemampuan kita. Nah, ada yang maha pengatur segala-galanya. Jadi bukan tugas guru memintakan anak tuh. Anak misalnya kata dapat jangan dimamai. Lah, bukan tugas kita. Bukan kita yang bisa merubah anak kada bisa yang kada tapi pintar tuh misalnya. Langsung esok hari ini jadi pintar itu bukan hak kita. Kita hanya menyampaikan pendidikan kepada anak, mengajari anak baca tulis hitung. Anak dapat tuh syukur alhamdulillah. Anak yang kada dapat yang lamban itu bukan salah kita. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan kita sadari bahwa ada lagi yang lebih kuasa daripada kita. Ini yang paling penting.
Kemudian ini masih dibuka kalau Bu Ina, permasalahan atau masalah-masalah yang timbul barangkali yang dihadapi oleh Bapak Ibu di kelas masing-masing, tolong disampaikan hari ini. Jadi kita barangkali sebelum kita ditutup masih ada apa tadi kan sudah pertama anak apa tadi itu diberi hukuman tetap saja membandel, ada berubah-ubah. Tadi sudah disampaikan Bunda memang banyak kendala, banyak pengaruh dari internal ataupun eksternal. Kalau IT, teknologi itu juga bisa mempengaruhi anak. Asalnya anak pendiam bisa aja berubah 100%. Asalnya anak yang kadang nakal bisa aja berubah menjadi nakal karena pengaruh dari luar ataupun pengaruh dalam lingkungan. Anak yang asalnya bagus, rajin, setelah orang tuanya bercerai, apa yang terjadi? Nah, banyak yang jadi korban anaknya. Asalnya rajin, anaknya turun, bahkan mama abahnya bercerai, rancak melihat KDRT di rumah, asalnya anak ada bisa memukul kawan, akhirnya terbawa-bawa, terumpat-umpat. Nah, itulah tugas kita seorang guru, bagaimana kita mendidik anak kita. Yang penting jadi tugas tanggung jawab kita yang di kelas masing-masing itu agar menjadi orang yang yang bisa kita arahkan kepada jalan yang benar. Barangkali itu tambahan dari kita. Masih dibuka kesempatan bagi siapa yang bisa bertanya atau menyampaikan permasalahan. Itu silakan. Terima kasih, sangat luar biasa tambahan Bapak hari ini mengenai budaya positif. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan, silakan sebelum ditutup. Mungkin Ibu Sofa, ada? Belum ada Ibu Jumpa? Kalau ada, silakan Ibu Jumpa berbagi pengalaman apa yang pernah dialami. Mungkin kita di sini bisa berbagi bagaimana mencari solusi yang terbaik untuk menghadapi beragam permasalahan yang kita hadapi setiap hari. Itu selalu ada cerita yang mewarnai kegiatan pembelajaran kita. Silahkan, begitu pada. Oke. Kesempatan yang berbeda. Mungkin benar di sini ya, setiap permasalahan yang timbul dari yang kita hadapi di kelas masing-masing, kita memang harus lebih bisa menggali lagi maka permasalahan yang terjadi. Kalau saya biasanya di kelas itu kalau anak melakukan kesalahan lebih ditanya latarnya dulu, kenapa anak yang kayak gini, apa masalahnya. Pernah Allah mengalami beberapa tahun yang lalu anak yang selalu datang terlambat. Setiap kita sudah selesai berdoa, dia baru datang. Ditegur sudah berapa kali. Nah, kita masukkan kan sudah tahu jumlahnya jam berapa. Kemudian, ya Bu, besoknya terlambat lagi ya. Nah, besoknya iya lagi. Nah, kemudian akhirnya saya coba gali. Nah, kenapa ini datang terlambat terus? Karena sudah tahu jam berapa. Tahun-tahun sudah selesai berdoa. Ternyata jawabannya adalah mama doa yang lambat, mau belum dandan dulu. Jadi akhirnya karena ada masalah yang di luar dari kesalahan anak, gue coba ini. Nah, saya kalau dia datang telat lagi, tolong mama antarkan sampai ke dalam kelas. Alhamdulillah besoknya tidak pernah terlambat lagi. Jadi ya lebih jangan hukuman mungkin karena kita gali dulu apa sebenarnya masalah. Kan tidak mesti dari masalah anak ya, mungkin dari orang tua atau apapun. Itu saja pengalaman saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Julfa yang sudah mau berbagi pengalamannya di dalam menghadapi permasalahan anak. Jadi kata Ibu Julfa benar ya, kalau ingin menyelesaikan kesalahan yang dilakukan anak, alangkah baiknya kita dengan lakon melakukan pembicaraan yang baik dulu terhadap siswa. Ini sudah mengarah yang namanya ke manajer tadi.
Ini sebenarnya diharapkan oleh bangsa kita, guru-guru Indonesia bisa memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik lagi ke depannya, karena sesuai dengan keadaan zamannya yang dihadapi oleh anak itu sudah jauh berbeda dengan zaman-zaman kita dahulu. Bapak Ibu, ibarat dicelengi mata aja dia sudah mengerti. Kalau sekarang hampir tidak dihiraukannya lagi. Kenapa? Karena pengaruh yang mereka dapatkan itu banyak. Dan didikan di rumah pun, yang sebagai madrasah yang utamanya itu di rumah, mereka belum tentu mendapatkan yang baik di rumah, Bapak Ibu. Bahkan mungkin bisa lebih baik yang di sekolah daripada yang di rumah. Itu yang terkadang membuat hati kita itu agak lebih gimana ya, menghadapi yang permasalahan anak-anak sekarang gitu. Ini luar biasa yang dikatakan Ibu Gilpa tadi. Pengaruh dari orang tua, karena orang tuanya yang selalu terlambat, mungkin ada pekerjaan yang selalu dikerjakan orang tuanya sehingga membuat beliau itu agak selalu kesiangan mungkin ya. Jadi agak mepet, setiap kali mau mengantar anak selalu terlambat. Tapi siasat ibu ini luar biasa kayak gitu. Menyuruh orang tuanya mengantarkan sampai ke dalam kelas ya. Otomatis kan orang tuanya ini merasa malu kayak gitu ya. Yang lain bisa anaknya datang tepat waktu tanpa ibaratnya dibantu orang tuanya sampai ke dalam kelas. Nah, otomatis kan orang tua itu berpikir, oh berarti ini harus bisa juga nih sebagai orang tua mengajarkan anak untuk bisa datang ke sekolah tepat waktu. Itu luar biasa Bapak Ibu. Nah, itulah Bapak Ibu yang kami sampaikan di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 7, berbagi masalah sosialisasi budaya yang positif yang diharapkan bisa kita terapkan, dan memang sudah ada menerapkan Bapak Ibu lah. Yang sudah menerapkan, cuman istilahnya aja kita belum tahu yang benar tuh apa. Ternyata istilah di sini adalah kontrol dulu sebagai manajer dengan menggunakan restitusi. Lakukanlah pembicaraan yang baik terhadap siswa supaya siswa merasa nyaman dengan kita, terbuka, kemudian membantu mereka menyelesaikan permasalahannya dan bisa menumbuhkan motivasi disiplin diri sendiri, kesadaran dari diri sendiri untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang mereka percayai dan dibuat dari keyakinan tadi. Ibu, terima kasih sekali pada hari ini atas dukungan Bapak Kepala Sekolah dan tambahan dari Bapak Kepala Sekolah ujian hari ini luar biasa. Mudah-mudahan sosialisasi budaya positif ini bisa kita terapkan dan kembangkan di sekolah kita sehingga bisa memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik lagi di sekolah kita. Mengakhiri kegiatan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk rapi. Mana rapi Bu? Ini rapi Bu. Kelas 2? Kelas 2? Kelas 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak itu semua? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat semuanya? Hari ini anak-anak, Ibu akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Anak-anak Ibu kalau belajar beraktivitas di dalam kelas, memang tidak kelasnya rasa apa? Rasa nyaman. Rasa apa lagi? Oh, lingkungannya bersih. Rasa apa lagi? Rapi. Kemudian sesama temannya bagaimana? Kalau seandainya rukun, sopan, semuanya saling menghargai, menghormati, bagaimana berasa belajar di dalam kelas? Mau hari ini kita membuat keyakinan? Mau. Keyakinan kelas ini kita diskusi
punya apa nih? Alat kebersihan. Ada nggak di dalam kelas? Ada. Alat kebersihan apa? Ada pen. Ada pulpen. Sapu. Ada sendok. Alat kebersihannya sudah ada. Sekarang apa lagi? Selain alatnya, supaya bersih itu berarti ada apanya? Selain ada alatnya sudah. Kemudian supaya bersih itu harus ada apanya? Bukan. Sering membersihkan setiap hari itu yang membersihkannya siapa? Hah? Murid, berarti siswanya. Kita punya tugas apa? Iya, tugas membersihkan kelas namanya tugas piket. Sudah disepakati tugas piketnya. Lalu setiap hari yang namanya ada, nanti berkewajiban apa? Membersihkan apa? Membersihkan kelas. Bagi yang tidak mendapat tugas hari itu berarti harus apa juga? Supaya jangan kotor. Membantunya dengan cara apa? Selain membersihkan, membuang sampahnya di mana? Ya, sampahnya di tempat sampah. Berarti kalau nanti sudah disepakati di dalam keyakinan kita pengen kelas bersih, ada tugas piketnya dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maukah bersih kelasnya? Iya. Mau lo bersih? Ada daya bersih? Mau? Ada. Nah, berarti tolong dihargai temannya. Kalau kawannya hari ini sudah capek-capek, merapikan, membersihkan, menghapus papan tulis, tolong yang tidak mendapat tugas piket jangan sembarangan membuang sampah. Itu salah satu. Selain itu kalau mau belajar kita harus supaya belajar dari mana? Baca doa. Betul sekali. Kita itu religius namanya. Sesuai dengan sidang berapa itu? Bilangan 1. Belum melaksanakan aktivitas, belum belajar supaya kita mendapatkan pemahaman. Kegiatan kita berjalan dengan lancar. Anak-anak itu harus berdoa. Karena semuanya kekuatannya dari Allah. Dimulai dengan doa dan diakhiri dengan doa. Ya, tuh berarti kita itu punya keyakinan anak kelas 2A apa tadi selain bersih, rajin berdoa ya. Selain berdoa apa lagi yang dilaksanakan? Beribadah. Apa? Ya, beribadahnya selain berdoa. Salat. Iya. Ya. Kita baca apa biasanya setelah baca doa? Setiap hari dipimpin. Nama-nama Allah itu apa? Membaca Asmaul Husna. Setiap hari tidak kita baca? Setiap hari. Jadi anak kelas 2A berkeyakinan bisa berdoa dengan baik sebelum belajar, sebelum berkegiatan. Ya, membaca Asmaul Husna, melakukan tugas piket. Baik, selain itu tentu banyak lagi yang ingin disepakati hari ini. Ingin dicapai impiannya kelas 2A-nya seperti apa? Hari ini Ibu akan membagi kertas. Kalian tulis di sini. Pengennya kelas 2A ini seperti apa? Oke? Tulis ya. Nanti kalau sudah ditulis, misalnya ada contoh. Kelas 2A saling menyayangi. Tulis saling menyayangi. Pengen kelasnya bersih. Tulis pengen kelasnya bersih. Atau kelasnya mau seperti apa? Tulis lagi di sini. Sesama teman bagaimana? Dengan guru bagaimana? Biar pengen ibu gurunya kayak apa? Tulis. Ya? Oke.
satu saja dulu. Boleh satu ya. Nanti kita sepakati. Silakan tulis. Apa yang kamu inginkan? Silakan. Apa yang kamu inginkan di kelas 2? Kelasnya yang seperti apa? Kita buat hari ini. Kita sepakati bersama. Sudah ya? Oh, tidak diganggu teman, boleh. Apa yang kamu inginkan?